tepatnya di kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai di Terminal Kedatangan Internasional. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Maret 2023 tepatnya pukul 22.00 WITA. Pada jam-jam segini memang jam lagi padat-padatnya penerbangan wisatawan yang datang dari luar, dan ini juga menjadi modus operandi daripada WNA yang kita amankan untuk melakukan pencurian. Tepatnya waktu itu ada seorang warga negara Indonesia, Ibu Dinda Karina dari Surabaya yang baru datang dari Dubai. Jadi waktu itu setelah dia nyampe langsung menuju ke parkiran untuk mengambil mobil, tapi tasnya ditinggal di sebelah pickup Grab. Nah, pada saat dia kembali lagi ternyata tasnya sudah hilang, tapi belum disadari. Setelah dicek ternyata memang ada tas yang hilang dan beliau melaporkan ke Polres Bandara. Pada saat itu anggota kami langsung meluncur ke lapangan dan menemui anggota dari AFSEC untuk bersama-sama melakukan pengecekan lewat CCTV. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata didapat lagi informasi waktu itu pukul 1 dini hari. Setelah itu dapat informasi bahwa ada laporan lagi dari 2 warga negara asing, yaitu dari warga negara Rusia dan Amerika. Jadi mereka kehilangan, yang warga negara Rusia itu paspor, mungkin dikira dompet, dapatnya paspor. Yang warga negara Amerika kehilangan tas yang berisi laptop dan HP. Setelah dilakukan penyelidikan, dari CCTV itu kelihatan dan ditelusuri, ketemulah orang yang dicurigai. Jadi 2 warga negara asing ini berasal dari Asia Saib, inisialnya AH dan HR. Yang pertama ditemukan adalah AH. Setelah diinterogasi, ternyata dia bekerja berdua dengan HR. Nah, kemudian bersama-sama dengan AFSEC, anggota Polres Bandara lalu melakukan penyelidikan dan ditemukanlah si HR ini di luar terminal kedatangan, tepatnya di parkiran sekitaran masjid bandara. Lalu mereka kita amankan dan dilakukan penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut. Jadi demikian untuk kronologis kejadiannya. Untuk selanjutnya, ancaman hukuman yang dikenakan adalah pasal 363 ayat 1 ke 4E dan atau pasal 362 junto 55 dan 56 KUHP. Itu ancamannya maksimal 7 tahun kurungan. Motifnya ternyata memang yang bersangkutan motif ekonomi, tidak punya uang, tinggalnya di Oyo, terus dari tanggal 2 itu memang tidak punya uang, dengan alasan bahwa dia hanya mengecek tiket tapi melakukan tindakan ini. Semua karena alasan ekonomi. Demikian. Untuk kerugian total kurang lebih 131.500.000. Mungkin cukup sekian. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kerugian itu dari 3 korban atau memang satu korban saja? Iya, dari 3 korban. Ini sebenarnya tidak terlalu besar. Mungkin karena di awal pada saat mendapatkan korban yang pertama, si warga negara Indonesia yang membawa tas itu hanya ditemukan HP, dan HP itu pun HP jadul yang ini, Samsung. Bisa dianggap, Bu? Hanya satu seperti ini, dianggap kurang, kembali lagi keluar,
dari bandara, kembali lagi masuk, terus dapatlah yang korban warga negara Rusia, paspor. Mungkin karena seperti itu dikira dompet kali ya. Nah, dibawa lagi keluar. Target yang diinginkan itu belum tercapai lagi. Kembali lagi. Masuk lagi ke terminal, baru akhirnya mendapat korban yang ketiga. Dapatlah laptop sama iPad. Nah, yang ketiga ini justru akhirnya apesnya ketemu. Karena yang pertama sudah melapor, kita lakukan pengecekan, dan lalu diketahui semuanya akhirnya terungkap. Seperti itu. Dia itu melakukan itu baru pertama itu atau sebelumnya juga dia sudah pernah melakukan atau ada korban lain dari 3 orang itu? Sementara dari hasil penyelidikan saat ini baru satu sekali ini sih yang kami terima dari dia. Tapi entah yang dulu mungkin akan kita lakukan penyelidikan lagi, apakah dia sudah di sini dari jauh sebelumnya atau memang baru tanggal 2 nyampe di sini. Kalau memang nanti kita akan temukan lagi bukti-bukti yang lain, kita pasti akan tindak lanjuti. Bu, pengakuannya datang tanggal 2 Februari, Maret gitu ya? Ya. Selama di situ ya berlibur atau mungkin ada pekerjaan? Jadi begini, dia itu sebenarnya punya keluarga di Surabaya, orang Madura ya, orang Jawa. Ya, orang Jawa, terus punya keluarga di situ, punya istri, punya anak. Ke Bali, ingin mencari pekerjaan sebenarnya. Tidak punya uang, iya di Bali. Tanggal 2 dia nyampe, tidur di Oyo, lalu besoknya dia sudah melakukan aksi ini. Karena memang tidak ada bekal sama sekali. Sebelum sudah pernah ke Bali? Mungkin dulunya sudah pernah, karena dia bilang juga dulu dia seorang pengusaha, sebenarnya seorang pengusaha kain di Jakarta, tapi karena pandemi semuanya bangkrut. Hubungan keduanya itu berteman atau? Iya, hubungan keduanya berteman, sama-sama warga negara Aljazair. Tidak ada hubungan keluarga? Tidak ada. Artinya mereka sudah berapa lama di Indonesia? Dari pengakuan kedua pelaku ini. Kalau tepatnya di Indonesia itu nggak bisa karena dia sudah sampai punya 3 anak sudah sebenarnya di Jawa. Oh, dua-duanya atau Satu yang tinggi, yang HR dia punya 3 anak, yang kecilan, yang AH dia punya 2 anak. Kalau pengakuannya tidur di Oyo itu, dia kan punya uang atau mungkin bisa berapa gitu pengakuannya? Pengakuannya kalau tidur di Oyo, Kan bayar. ya mungkin dia bayarnya 1 hari aja dulu. Nanti dia 2 hari ya, 2 hari dia bayar, lalu dia mencari uang lagi untuk bisa bayar berikutnya, untuk bisa hidup berikutnya. Niatnya memang sebenarnya kalau ke Bali itu berarti untuk sudah mencari apa namanya uang dengan jalan seperti ini. Karena dia kan kalau orang asing kalau tidak ada rekomen mungkin agak susah juga dia untuk bekerja di negara lain. Ada banyak alasan bahwa mereka terdesak ekonomi? Yang mengusulkan ide untuk mencuri siapa? Yang mana? Ini kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang satunya mengalihkan perhatian, yang satunya mengambil. Jadi memang ada kesepakatan dari berduanya memang untuk melakukan kegiatan seperti itu. Ada kemungkinan alasan aja bahwa itu faktor ekonomi? Ya mungkin saja. Itu akan kita dalami lagi. Ada catatan kriminal sebenarnya? Catatannya belum kami terima, belum sepanjang ini belum kami terima, tapi semua akan kita tindak lanjuti, dalami lagi, Pak. Rencananya barang sudah dimodel kemana? Belum ada, belum terpikirkan oleh dia apa yang dia dapat atau apa yang akan dia lakukan ke depan, belum dia pikirkan. Udah keburu ketangkep, Pak. Jadi dia pura-pura mengecek harga tiket. Iya, Bukan mau pulang kampung. bukan. kalau misalnya bisa apa dia ke Indonesia? Bisa wisatawan juga atau? Iya, bisa berlibur, bisa. Terus sudah motornya sewa dari Itu sewa ya, Pak? Sewa. Berarti memang tujuannya mau berniat dari rumah nih atau dari hotel itu sudah berniat mau ke bandara menggunakan Mau ngecek tiket.
dengan melihat keadaan yang rame, terus memungkinkan dia untuk melakukan itu, dia butuh duit, maka dia lakukan itu. Pekerjaannya di negaranya Kalau dulu di negaranya bebersih, tapi sempat bisnis di Indonesia, di Mangga 2 ya, di Mangga 2. apa kan ada anggapan sekarang bandara Igusti Ngurah Rai ini udah tidak aman buat penumpang. Kedepannya gimana Pak? Udah kali-kali kejadian. Iya, mungkin ini akan menjadi pertimbangan kita selanjutnya. Kita akan melakukan koordinasi juga dengan pihak Angkasa Pura, dengan pihak APSEC. Kita akan bersama-sama. Nanti kita akan melakukan peningkatan patroli bersama. Kita sudah mengupayakan itu nanti untuk melakukan patroli bersama di seputaran kawasan termasuk ke dalam terminal, baik itu domestik maupun internasional. Baik. Mungkin ada beberapa juga pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Pak KGM. Dikit aja. Terima kasih Bu Kapolres, teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dengan ini merupakan sinergi yang cukup luar biasa antara Kapolres dan juga teman-teman APSEC kita, dan kesikapan kita itu menjadi salah satu hal yang memang harus menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga informasi apapun yang ada di bandara bisa tersampaikan, sehingga terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman bahwasanya bandara itu tidak aman, ini bisa kita hilangkan bahasa image seperti itu. Kami bersyukur bahwasanya teman-teman di Kapolres di sini sudah cukup luar biasa, sehingga kita bisa bersinergi secara maksimal sehingga untuk menghindari hal-hal ini terjadi lagi di bandara. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Mungkin sedikit juga saya ingin menyampaikan, nanti mungkin didengar atau ditonton oleh banyak penumpang, agar memang menjaga diri dan barang bawaannya dan tidak serta-merta merasa bahwa semua tempat adalah aman. Jadi semuanya harus dijaga, diawasi, baik dirinya maupun barang yang dibawa. Itu saja. Terima kasih semuanya. Kalau sudah, boleh.